Disclaimer, konten ini berisi fakta lapangan dan fakta hukum yang kami temukan pada pelaksanaan program dan kegiatan dan pekerjaan pemerintah dan pihak tertentu yang menggunakan keuangan negara dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Seluruh fakta-fakta tersebut sudah kami konfirmasi kepada seluruh pihak terkait terhadap program kegiatan dan pekerjaan yang kami investigasi. Konten ini bertujuan agar rakyat atau publik mendapatkan haknya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada setiap kegiatan pemerintah atau swasta yang bersumber dari uang negara atau rakyat. Karena itu, rekan-rekan pers di seluruh Indonesia dapat menyebarkan isi press release ini untuk kepentingan pemerintahan sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pendukung elit Tipikor NAH/ICW di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rote, khususnya pendukung kami yang saat ini ada di Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Guna memenuhi hak publik atau rakyat untuk mengetahui penggunaan uang negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, maka sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada poin A ayat 1 dan 2 Pasal 41 Bab 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Maka kami telah melaksanakan serangkaian tahapan investigasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 PGGS Kabupaten Papua Barat dan menemukan fakta-fakta hukum dengan uraian sebagai berikut, bahwa berdasarkan data primer dalam bentuk surat dan dokumen elektronik yang kami miliki, diketahui bahwa pada tahap 1 hingga tahap 3 tahun anggaran 2022 serta tahap 1 pada tahun anggaran 2023 SMP Negeri 1 PGGS Kabupaten Papua Barat ini telah merencanakan dan menganggarkan dana BOS sebesar 91 juta lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, bahwa menurut Juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 sejumlah dana BOS tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung sekolah seperti kaca jendela yang pecah, plafon gedung yang busuk dan jebol, keramik dan lantai kelas yang rusak, pengecatan dinding yang kusam dan keriting, perbaikan mobiler kelas yang rusak, serta kerusakan-kerusakan fisik ringan lainnya. Bahwa berdasarkan investigasi yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023 hingga selesai, tim investigasi menemukan di SMP Negeri 1 PGGS ini menemukan fakta-fakta lapangan berupa kondisi ruang kelas belajar bangunan gedung sekolah ini yang sangat memprihatinkan karena kaca-kaca jendelanya banyak yang pecah dan rusak, dan saat ini jendela yang rusak tersebut ditempel dengan menggunakan triplek. Performance permukaan cat dinding sekolah yang terlihat sangat kusam dan keriting karena sudah lama tidak dicat, keramik lantai yang pecah dan copot dari dudukannya, serta plafon banyak yang pecah dan jebol. Kondisi ruang kelas belajar seperti ini tentu dapat mengganggu konsentrasi guru dan siswa saat melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 PGGS ini telah menggelapkan sejumlah dana BOS tersebut di atas. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum manajer BOS dan oknum kepala dinas pendidikan Kabupaten Papua Barat, sehingga patut diduga bahwa penggelapan dana BOS tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan kasus indikasi dana BOS di sekolah ini ya, dugaan korupsi penggelapan dana BOS. Modusnya itu menganggarkan sejumlah dana BOS untuk pemeliharaan gedung ya, tapi ternyata tidak dilaksanakan, atau
paling tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Peristiwa hukum tersebut di atas merupakan peristiwa perbuatan melawan hukum atau onrek mitek det atau tot, dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peristiwa hukum ini sudah kami konfirmasi secara tertulis kepada Sekolah SMP Negeri 1 PGGS Rasman Manik melalui surat permintaan konfirmasi nomor 211 garing PK garing LI Tipikor NHICW garing DPK garing 09 garing 2023 tertanggal 4 Oktober tahun 2023. Namun hingga press release ini kami perbuat, kami tidak mendapatkan penjelasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 PGGS tersebut. Menurut kami, hal itu membuktikan bahwa oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 PGGS ini tidak pro dan tidak mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Papua Barat. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Barat untuk segera mengevaluasi sikap dan kinerja dari oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 PGGS ini, dan bila perlu menggantinya dengan sosok kepala sekolah yang baru yang lebih berkarakter dan lebih pro serta peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, agar dugaan terjadinya penggelapan dana BOS pada tahap 1 sampai tahap 3 tahun anggaran 2022 dan tahap 1 tahun anggaran 2023 di sekolah ini dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan daerah dapat segera dikembalikan ke kas pemerintah daerah Kabupaten Papua Barat, maka sesuai tupoksi kami sebagai lembaga investigasi tipikor dan advokasi hukum di Indonesia, kami akan melaporkan hal tersebut ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di sekolah ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian press release ini kami lakukan. Jakarta, 1 November tahun 2023. Deputi Hubungan Masyarakat LI Tipikor NHICW Pusat, David Mangatas Melau. Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kecupak 2 Kecamatan Pergetang, Gateng Sengkut Kabupaten Papua Barat Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur perkumpulan Litipikor AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke nomor rekening BRI nomor 0194010212845537 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun, donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.